Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan Bu Laksita di pelajaran IPA kelas 7. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi tentang lingkungan di sekitar kita. Apa tuh? Ya, bab ini kita akan belajar tentang ekosistem. Masih melanjutkan yang kemarin ya. Masih ada hubungannya. Oke, ekosistem itu terdiri dari individu. Individu itu sama halnya dengan organisme, ya. Individu, kemudian dia akan membentuk populasi. Setelah membentuk populasi, dia akan membentuk komunitas. Setelah itu akan membentuk ekosistem. Ekosistem ini dibagi menjadi dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Kemudian ekosistem ini juga ada dua komponen penyusun. Ada yang namanya abiotik atau hewan yang tidak hidup. Dan yang satunya ada biotik, hewan yang hidup atau memiliki nyawa. Biotik ini terdiri dari tiga, ada yang namanya produsen, konsumen. Pernah dengar kan kata-kata ini? Ya, pernah dengar di itu ya. Pernah dengar di rantai makanan, pasti. SD udah pernah ini. Kemudian yang terakhir ada dekomposer atau pengurai. Produsen ini dan konsumen nanti akan ada yang namanya interaksi, saling berinteraksi dan saling ketergantungan. Nanti kita juga akan belajar tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan dan energi. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja. Ekosistem tadi kan terdiri dari 4 ya, dari individu yang nantinya akan berubah menjadi ekosistem. Nah, tapi ada tahapnya nih. Individu ini adalah satu organisme, atau misalnya nih, gampangannya adalah satu monyet atau seekor monyet. Dia kalau sendirian namanya individu. Tapi kemudian berkumpullah satu jenis yang namanya populasi. Jadi populasi ini adalah merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Jadi di sini ada gajah doang nih, hanya ada gajah. Jadi ini adalah populasi gajah. Kalau misalkan di sini ada lebih dari satu kera, jadi nanti adanya populasi kera atau monyet. Kemudian populasi ini akan membentuk namanya komunitas. Komunitas itu adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam satu daerah. Contohnya, ada populasi rumput, ada populasi serangga, rusa, dan harimau. Jadi perkumpulan mereka itu namanya komunitas. Nah, komunitas ini nanti dia akan menjadi ekosistem dengan syarat apa? Adanya interaksi antara anggota komunitas dengan benda yang tak hidup. Jadi adanya si hewan itu minum air, itu ada interaksi ya. Kemudian satuan-satuan ekosistem. Tadi kan kita bicara tentang ekosistem alami dan buatan. Yang alami itu adalah ekosistem yang terbentuk secara alami, yang sudah ada dari alam. Ada sungai, ada laut, itu semua itu sudah dari kodratnya gitu. Kalau buatan berarti itu buatan. Contohnya itu ada waduk, sawah, seperti itu. Beda ya. Selanjutnya, biosfer. Biosfer itu adalah tingkatan tertinggi. Sebelum tertinggi. Setelah ekosistem itu ada biosfer, itu kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Kita bicara tentang komponen sekarang. Komponen itu ada dua, komponen abiotik dan biotik. Komponen yang pertama itu adalah komponen abiotik atau tak hidup dan tidak bernyawa. Ingat-ingat ya, jangan samakan benda mati dan benda tak hidup. Jadi, komponen abiotik itu adalah segala yang tidak bernyawa. Contohnya air, dia bukan benda mati karena dia emang dari sananya tidak memiliki nyawa, ya kan? Dia emang tidak bernyawa, ada air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Kemudian komponen biotik atau komponen yang memiliki nyawa itu ada yang namanya tumbuhan, hewan, dan dekomposer. Jadi ada tumbuhan yang berperan sebagai produsen, kemudian ada hewan-hewan di sini yang berperan sebagai konsumen, kemudian ada jamur dan bakteri nanti perannya sebagai dekomposer. Selanjutnya kita akan belajar tentang pola interaksi, saling ketergantungan ya. Yang pertama, kita ingat-ingat kembali yuk ke SD yuk, zaman SD yuk. Ada yang namanya netralisme. Netralisme ini adalah hubungan
yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya, kambing dan katak atau kodok di suatu habitat lapangan rumput. Jadi, oke ini salah ya. Jadi misal, si kambingnya, oke karena gambarnya kuda, si kudanya itu makan rumput di siang hari, nah kodoknya itu kan nggak makan rumput, jadi dia tidak ada hubungan apa-apa, tapi netral. Si kodoknya itu makan serangga, tapi di malam hari itu netral hubungannya. Beda lagi dengan nama kompetisi. Kalau kompetisi, ini adanya interaksi di mana antar populasi itu saling bersaing atau saling berebut. Ingat, itu kompetisi. Jadi, contohnya ada kambing dan ada kelinci. Dia sama-sama makan rumput di lapangan. Mereka berebutan makanan. Kemudian ada predasi. Nah, predasi ini adanya predator. Jadi interaksi di mana ada pemangsa dan mangsa. Pemangsa itu adalah hewan yang memakan, sedangkan mangsa itu adalah hewan yang dimakan. Kemudian ada simbiosis. Pernah dengar ya, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah hubungan dua organisme yang berbeda jenis di mana salah satu pihak itu dapat keuntungan, sedangkan yang satu lagi itu dirugikan. Contohnya ini ada tali putri ya. Tali putri di sini dia menumpang, tidak hanya menumpang saja di tanaman yang hijau-hijau ini, dia itu malah mencuri makanan dari organisme ini yang hijau ini yang ditumpanginya. Ya. Jadi dia itu yang satu rugi, yang satunya untung. Kemudian ada simbiosis mutualisme. Kalau contohnya digambar lebah sama bunga udah pasti mereka sama-sama diuntungkan. Kemudian untuk simbiosis komensalisme, ada pihak yang diuntungkan dan pihak satunya itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya, ikan hiu dan ikan remora. Jadi ikan hiu mencari makan, ikan remora selalu aja ngikutin si ikan hiu. Nah, ikan remora ini diuntungkan karena dia mendapatkan sisa-sisa makanan dari si ikan hiu. Kemudian ada nih namanya simbiosis amensalisme. Simbiosis ini salah satu organismenya itu menghambat pertumbuhan lain. Contohnya si pohon ini. Jadi egois banget ya. Jadi pohon ini tuh gimana sih caranya supaya tumbuhan lain itu tidak tumbuh hanya dia seorang yang tumbuh gitu. Contohnya ini pohon walnut. Kemudian ada saling ketergantungan di antara komponen biotik. Nah, ini adanya rantai makanan. Jadi rantai makan itu adalah proses memakan dan dimakan ya. Udah pernah ya Ibu ingetin aja. Di sini ada tanaman, ada tumbuhan yang berperan sebagai produsen, kemudian dimakan sama konsumen. Konsumen satu itu ada si serangga, kemudian dimakan oleh konsumen kedua ada tikus. Ada konsumen tiganya itu ada ular memakan tikus, kemudian si ular ini dimakan sama si elang, kemudian elang ini akan mengalami penguraian. Nah, penguraian ini akan kembali lagi menjadi tanaman. Ini ya, dari tanaman ini tingkatannya seperti ini, sampai yang konsumen paling tinggi adalah konsumen 4. Ini juga yang ada di laut. Beda ya rantai makanan sama jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan itu hanya satu garis, kalau si jaring-jaring makanan itu cakupannya sangat luas. Jadi kalau kalian lihat di sini ada tumbuhan nih, tumbuhan itu dimakan kelinci, selain itu dimakan tikus, juga dimakan sama burung dan dimakan belalang. Nah nanti mereka itu akan dimakan masing-masing. Nah ini semua tuh ada saling kaitannya. Jadi yang namanya jaring-jaring makanan itu cakupannya sangat luas atau rantai makanan yang cakupannya itu luas. Kemudian ada piramida makanan. Ini menggambarkan bahwa perbandingan makanan antara produsen konsumen 1 sampai konsumen yang paling puncak. Ini ya, produsen. Jadi yang paling puncak ini makanannya itu semakin sedikit. Pada tropik 2 atau konsumen 1 makanannya masih banyak nih. Nah, semakin ke atas itu makanannya semakin sedikit. Ini arus energinya. Jadi kalau tadi gambarannya
semakin ke atas tuh makanannya akan semakin sedikit, nah energinya juga akan semakin sedikit. Jadi dari yang paling bawah ini energinya sangat banyak, tapi semakin ke atas arus energinya akan semakin rendah. Nah, silakan anak-anak baca pengaruh manusia dalam keseimbangan alam di LKS. Nanti silakan simak dengan baik. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke nomornya Bu Lavita, karena minggu depan kita akan mengambil nilai tentang materi ini. Ibu rasa materi ekosistem itu tinggal dipahami sendiri, karena ini udah pernah di SD ya, jadi minggu depan kita coba untuk pengambilan nilai. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.